Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Devi Arianti, masuk. Ahmad Midani, masuk. Diah Windari, ada. Putri, ada. Berarti masuk semua ya hari ini. Sebelumnya minggu lalu Ibu pernah memberikan tugas kalian untuk mencari pengertian biografi, lalu strukturnya apa saja. Ada yang sudah mencarinya? Ada yang dapat menjelaskan apa itu biografi? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, biografi adalah sebuah tulisan yang menceritakan tentang seseorang selama seseorang itu masih hidup. Kenapa sih biografi itu harus ditulis? Karena dari biografi kita dapat mengetahui latar belakang si tokoh itu bagaimana, prestasi apa saja yang dapat diambil dari si tokoh tersebut, kemudian kisah cinta si tokoh tersebut itu bagaimana, terus perjalanan si tokoh itu bagaimana. Seperti contohnya itu biografi B.J. Habibie. Ada yang tahu? Ya, di dalam biografi B.J. Habibie kita dapat mengetahui latar belakang beliau itu seperti apa, kemudian perjuangan beliau seperti apa, lalu kisah cinta beliau yang seperti apa, kemudian prestasi yang didapatkan beliau itu apa saja. Lalu di dalam biografi itu kan ada strukturnya tuh. Ada yang dapat menyebutkannya apa saja struktur dalam biografi? Ya, silahkan. Ya, di dalam biografi terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi, kemudian kejadian dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan si tokoh tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada reorientasi. Dari 3 ini, orientasi itu apa sih? Ada yang dapat menjelaskan apa itu orientasi? Ya, silahkan. Ya, orientasi adalah bagian awal dari teks biografi. Di dalam orientasi itu terdapat pengenalan tokoh, seperti nama si tokoh itu siapa, lahirnya di mana, tahun dan tanggalnya berapa, kemudian orang tua si tokoh itu namanya siapa, kemudian si tokoh itu sekolahnya di mana, seperti itu. Lalu yang kedua itu kejadian dan masalah yang terjadi dalam kehidupan si tokoh. Ada yang dapat menjelaskannya? Ya, silahkan. Ya, di dalam kejadian dan masalah ini adalah bagian kedua dari teks biografi. Di dalam masalah dan kejadian ini menceritakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh si tokoh, kemudian perjuangan si tokoh dalam hidup itu seperti apa, kemudian menceritakan bagaimana perjuangan si tokoh ini untuk menghadapi kesulitan yang dialaminya dan bagaimana si tokoh ini menyelesaikan kesulitan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu reorientasi. Ada yang dapat menjelaskan apa itu reorientasi? Iya, silahkan. Ya, jadi reorientasi ini merupakan bagian akhir dari teks biografi. Dalam reorientasi kita dapat mengetahui semua atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari teks biografi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Biografi memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis berdasarkan penulisannya. Nah, di dalam jenis berdasarkan penulisannya ini dibagi menjadi 2 lagi.
Yang pertama yaitu autobiografi, yang kedua biografi. Autobiografi ini ditulis sendiri oleh si tokoh. Kemudian biografi ini kehidupan tokoh yang diceritakan oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu jenis biografi berdasarkan isinya. Yang pertama berdasarkan perjalanan hidup si tokoh. Ini menjelaskan bagaimana si tokoh ini hidup, yang dijelaskan secara lengkap tanpa diringkas. Kemudian yang kedua itu yaitu perjalanan karir, yang diceritakan dari si tokoh ini menjalankan awal mula karirnya hingga menjadi sukses dan dapat menggapai cita-citanya. Kemudian yang ketiga yaitu jenis berdasarkan penerbitnya. Yang pertama itu ada buku sendiri. Buku sendiri ini sosok yang menceritakan tokoh atau seseorang ini menerbitkannya sendiri dan mengeluarkan biayanya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu buku subsidi. Buku subsidi ini biasanya dibayar melalui sponsor atau ada sponsor yang membayar buku yang diterbitkan, seperti itu. Di dalam teks biografi atau di dalam biografi juga terdapat unsur kebahasaan. Ada 4. Yang pertama yaitu kata penghubung. Kata hubung atau kata penghubung ini digunakan untuk menghubungkan satu kata dengan kata lain. Contohnya itu seperti kemudian, lalu, tetapi. Kemudian yang kedua itu ada kata rujukan. Kata rujukan ini digunakan untuk merujuk sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya itu seperti jika kita merujuk suatu benda, kita menggunakannya itu tersebut, seperti. Kemudian jika merujuk kepada seseorang, kita menyebutnya dia, kamu, beliau, ia. Kemudian jika kita merujuk pada tempat, kita menggunakannya di sana, di situ, dan di sini. Lalu yang ketiga yaitu peristiwa, kejadian, atau tempat yang berfungsi untuk mengetahui kejadian dan peristiwa yang dialami oleh si tokoh. Lalu yang terakhir yaitu kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama kata kerja dasar, yaitu kata yang belum mengalami perubahan atau yang digabungkan dengan imbuhan. Kemudian contohnya itu seperti kata adil, ambil, dan ajak. Kemudian yang kedua kata kerja yang sudah mengalami perubahan. Contohnya itu seperti kata mengadili dan mengajak. Dari 2 contoh itu sudah mengalami perubahan, yaitu dengan menambahkan imbuhan me dan i untuk mengadili. Untuk contoh kata mengadili, seperti itu. Apakah sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas lagi, yaitu kalian membuat teks biografi mengenai tokoh favorit kalian atau tokoh yang kalian sukai. Kemudian kalian tentukan struktur di dalam teks tersebut. Sudah paham tugasnya? Iya. Minggu depan kita akan membahas tugas itu bersama-sama. Kemudian kita akan memasuki materi baru. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.